sambil mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat kembali untuk melaksanakan serial dari kelas Ulumul Quran yang sudah kita rutinkan dalam beberapa minggu setiap hari Sabtu pagi. Alhamdulillah di pagi hari ini kita juga sudah kedatangan Pak Ustadz Denny yang akan mengisi kelas di pagi hari ini. Insya Allah kelas kurang lebih akan berjalan maksimal sampai 1 jam ke depan. Tanpa berpanjang waktu, bagi Ustadz Denny kami persilakan. Nah, belum host ya? Nah, apa host? Ya, nah share dulu ya. Ntar. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di pekan ini ya di 23 Rabiul Akhir. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang dalil nakli ya dan akli bagi seorang mufassir. Kemarin kita sudah bahas tentang pentingnya dalil ya, penerapan dalil dalam ilmu tafsir. Kita sudah bahas, sekarang di pekan ini mudah-mudahan dapat ya, yaitu dalil nakli dan juga sekaligus pertemuan yang ketujuh yaitu dalil akli ya bagi seorang mufassir. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Sina'atut Tafkir ya di ilmu tafsir kayak karya Dr. Naif ya. Nah, di pagi hari ini kita akan lihat tentang apa definisi dalil ya, nakli dan akli, kemudian klasifikasinya seperti apa, kemudian contoh penerapannya dan pentingnya dalil nakli ya. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan ada 11 ya. Nanti kita lihat saja cepat ya karena lumayan banyak materinya. Tapi kita bahas poin-poin pentingnya. Di antaranya itu nanti di antara dalil nakli kita udah tahu nih kalau teman-teman udah pernah belajar usul fikih harusnya ini mudah ya, hanya pengulangan saja. Tapi lebih kepada apa namanya pembahasan pada ilmu tafsir ya. Nah, di antaranya adalah dalil nakli itu ada Al-Quran, Qiraat ya. Nah, ini mungkin beda ya kalau dulu. Ini kan kalau disulfikan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Tapi kalau di dalil nakli di ilmu tafsir itu Al-Quran, Qiraat, Sunnah Nabawiyah, Ijma, ya, Aqwal Salaf, Lugatul Arab, ya, Lugatul Arab, Ahwalun Nuzul, Israiliyat. Ini di antara dalil-dalil yang sifatnya penukilan. Adapun dalil-dalil yang bersifatnya akli ya, itu ada siyak, ada an-nazair, ada lalatul aqliyah. Jadi nanti kita akan lihat macam-macamnya ya. Nah, langsung aja kita apa namanya masuk ke pembahasan dari kitab Sina'atut Tafkir fi Ilmi Tafsir. Jadi kalau di PDF itu ada di halaman 27 ya. Main kita udah baca ya.
Kemarin kita baca karena hanya 30-an halaman, sejam bisa. Cuman pagi hari ini kita ambil poin-poinnya aja karena dari halaman berapa nih? Halaman 27 ya, sampai kita akan lihat eh, halaman ke 80 ya, hampir 60 halaman. Jadi kita agak cepat aja. Jadi tadi ya dari Al-Quran sampai Al-Adillatul Aqliyah. Ya, kita masuk ke Al-Mabhasus Tsani, yaitu bagian yang kedua dari kitab ini, yaitu Adillatul Ma'ani wa manhajul istidlali biha. Jadi tentang dalil-dalil makna ya dan metode pengambilannya ya pengambilannya. Nah, kata penulis di sini tanqasimul al-adillatu bi'tibari mas dariha ila kismain. Jadi ada dua ya ditinjau dari sisi sumbernya, yaitu yang pertama nakliyah, yaitu dalil nakliyah, yaitu allati masdaruha an-naqlu wal khobaru was sima. Ya. Jadi khobar atau yang sumbernya dari teks ya penukilan berita dan kita mendengar ya kita mendengar. Sedangkan dalil akli itu yang sumbernya al-akal wan nazar, itu akal dan pemikiran. Waqad asyara ilaihima qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala eh, mengisyaratkan ya dalam surat Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Jadi jelas bahwasanya kata Allah Ta'ala, kami turunkan bersama mereka Alkitab dan juga mizan ya. Jadi Alkitab ini dalil dalil nakli. Sedangkan neraca ya mizan adalah keadilan waliyaku mannasu bil qist. Ya, jadi neraca keadilan di sini dalil dalil akli. Fal kitabu huwal Quran. Sedang Alkitabnya Al-Quran. Nakal wal mizan huwal adil. Sedangkan mizan dalam ayat ini adalah keadilan wal i'tibarul akal. Nah, jadi dan pemikiran juga maknanya. Makanya kata Ibnul Arabi ya, kata Qala Ibnul Arabi, beliau wafat di tahun 543, al-adillatu ala kismain. Jadi dalil itu ada dua, akliyatun ya, itu dalil yang sifatnya akal ya, wa ya sama'iyatun, itu dalil yang sifatnya kita sam'i ya berdasarkan teks. Dan juga kata Ibnu Taimiyah, al ilmu imanaklun musaddaqun, ilmu itu bisa teks yang diterima dengan benar, wa imma istidlalun muhakkakun ya. Jadi eh, ilmu itu juga bisa berupa istidlal, itu pengambilan makna, mengambil satu makna yang memang benar. Nah, maka kita lihat ya di antara dalil-dalil tersebut. Nah, ini pertama ya, yang pertama awalan. Yang pertama adalah al-adillatul nakliyah. Jadi kita bahas ini yang paling banyak ya, ada berapa? Ada 8. Ada 8 plus 3 nanti di akliyah. Yang pertama kita udah tahu yaitu Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Ta'rifuhu, definisinya kalamullahi al-munazzalu ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu binafsihi wal muta'abbadu bitilawatihi. Ini definisi umum ya. Jadi Al-Quran itu definisinya adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi mukjizat dengan sendirinya yang termasuk ibadah kalau membacanya. Ya, kalau membacanya. Ya wa hakikatul istidlali bihi fit tafsir, dan hakikat
kita beristidlal mengambil makna dalam tafsir, yaitu maksudnya adalah iqamatu ayatin zaidatin fil bayani dalilan ala makna ayatin ukhra. Ya, jadi di sebagian teks seperti itu. Jadi hakikatnya adalah menetapkan satu ayat. Jadi gimana maksudnya kita menggunakan Al-Quran dalam tafsir itu kita menetapkan satu ayat sebagai apa? Dalilan, penjelasan, tambahan dalil dari makna ayat yang lain. Ini biasa kita kenal kalau di ulumul Quran itu adalah tafsir ayat bil ayat gitu. Tafsir ayat dengan ayat gitu kan. Nah, itu biasanya. Wasifatu ziyadatil bayani fihi kamaluha ala makna tilka hiya maknal ayatil mufassarah. Jadi maksudnya sifat penambahan penjelasan ya, yaitu istimaluha, itu mencakup apa namanya kesempurnaan atau menambahkan makna tambahan pada ayat yang ditafsirkan ya, pada ayat yang ditafsirkan. Misalnya sini firman Allah Ta'ala dalam kisah apa nih, Nabi Lut ya, wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil mandud ya, jadi kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar yang bertubi-tubi. Di situ ada sijil, artinya apa? Atin. Atin itu tanah. Tahu dari mana atin itu tanah? Karena Allah Ta'ala berfirman lagi ya di kisah yang sama tapi di tempat yang lain. Linursila alaihim hijaratan min tin, gitu kan? Di tempat yang sama ya, ini surat Az-Zariyat dari surat Hud. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Kami mengirimkan mereka batu dari tanah yang musawwamatan, yang ditandai dari sisi Tuhanmu bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini contohnya ya, kita beristidlal pakai Al-Qur'an gitu. Jadi ada ayat di mana kemudian kita tahu ada ayat yang mirip, mirip kan? Oh, ini kan bedanya wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijil, kan ini linursila alaihim hijarah. Tapi ini ngomongin apa? Kisah yang sama. Fidatil kisah fi maudil akhar, tapi tempatnya beda. Contoh lagi misalnya firman Allah Ta'ala di surat Ad-Dukhan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Nah, maksudnya apa? Lailatul Qadri. Taunya dari mana? Ya, di ayat yang lain. Inna anzalnahu fi lailatul Qadri. Jadi Lailatul Qadri sama dengan Lailatin mubarakatin. Gitulah kurang lebih. Ya, jadi dan ini sangat kuat nih ya. Sangat kuat kalau level yang ini ya, pakai Al-Quran, atau biasa kita sebut dengan tafsir Al-Quran ayat dengan ayat. Nah, sisi kehujahannya, hujiyatuhu ya, sabata bil mu'jizatil qati'ah wal barahinil bahirah. Jadi mukjizat yang meyakinkan, yang dan bukti-bukti yang kuat. Annal Qur'ana kalamullah. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah wa hujjatuhu ala khalqihi, dan juga sebagai hujjah ya, ya sebagai hujjah bagi makhluknya. Wa huwal ayatul kubra, itu adalah ayat yang besar, mukjizat yang besar, allati ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Rasanya nggak ada yang meragukan kehujahan dari apa namanya Al-Quran ya. Insya Allah kita udah paham. Nah, kemudian selanjutnya eh ini bisa antum baca sendiri ya. Subutuhu anin nabi ya, ijma'ul ulama, nggak ada yang mempertentangkan. Kemudian kita masuk yang kedua, dalil yang kedua. Nah, ini yang jarang kita bahas. Yaitu adalah al-qiraat. Ini adalah dalil nih. Qiraat dalam ilmu tafsir itu bisa jadi dalil nakli ya, bisa jadi dalil nakli. Nah, ini menarik ya, qiraat.
Ta'rifuhu, qiraat itu definisinya kaifiyatu ada'il kalimatil Qur'aniyah, ya, ittifaqan wa ikhtilafan ma'a azwi, ya, kulli wajhin linaqilihi. Jadi definisinya adalah cara, bagaimana cara pengucapan kata atau kata-kata dalam Al-Qur'an, baik yang ittifaq atau yang ikhtilaf, baik yang sepakat atau yang beda-beda. Qiraat kan kadang kita kenal ya, ada qiraat sab'ah. Ya, bersama dengan eh, apa namanya, ya, pengucapannya, ya, sisi-sisi pengucapannya. Maka di sini aksamuhu, pembagiannya, tanqasimu al-qiraatu ila qismain. Maka ada dua. Al-awwal al-qiraatu sahihah, itu qiraat yang sahih. Ya, qiraat yang sahih. Apa itu qiraat yang sahih? Nah, ini yang bisa dijadikan hujjah, ya. Yaitu adalah wahiyya majtama'a fiha salah satu syurut, salah satu syurutin. Dia yang terkumpul padanya tiga syarat. Yang pertama adalah, ya, syuhratul qiraati biha, ya, wan syiratuha bainal qurra, ya, atau wastifad, ya, istifadatuha bainal qurra, sebagian teks, yaitu adalah bacaannya terkenal dan juga disetujui, ya, disetujui oleh para qori. Itu syarat yang apa namanya, yang kedua. Syarat yang kedua. Yang apa, kondisi yang pertama. Sebentar, nah ini dulu. Close. Nah, share lagi. Nah, jadi yang pertama adalah kenal dan disetujui. Yang kedua, ya, kata penulis, antuwafiqa wajhan sahihan fi lugatil Arab. Dia harus sesuai dengan dialek yang benar dalam bahasa Arab. Karena ada dialek yang tidak benar juga. Ya, tidak benar juga. Kemudian yang ketiga, muwafaqatuha lirasmi musaha, ya, lirasmi masahifil muslimin allati ba'atsaha Utsman bin Affan. Dan juga harus sesuai dengan tulisan mushaf-mushaf yang dikirimkan oleh Utsman bin Affan ila amsaril Islam, kepada dikirim sama Utsman itu ke eh, apa namanya, kota-kota, ya, Amsaril Islamil Kubro, itu ke kota besar, kota-kota besar Islam, ya, karena itu yang diakui, ya, itu yang diakui. Nah, itu yang pertama. Jadi intinya terkenal, dia mencocoki dari sisi bahasa Arab, kemudian juga sesuai dengan rasemnya mushaf yang dikirim oleh Utsman ke kota-kota besar, ya, Islam. Nah, ini apa namanya, tiga syarat, ya, tiga syarat. Nah, sedangkan yang kedua yaitu asani al-qiraatu syadzah, itu qiraat asy-syadzah, syadz, ya, wa hiya kullu qiraatin takhulu an syartin min syurutil qiraati sahihati sabiqah wa hukmuha ada mujawazil qiraati biha. Jadi setiap kiroat yang dia tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat kiroat sahihah yang kita sebutkan sebelumnya, maka hukumnya tidak dibolehkan membaca dengan kiroat ini, ya. Tidak boleh kita membaca dengan kiroat ini. Itu kita bisa berdalil dengan kiroat.
Nah, bagaimana cara berhujjahnya ya? Bagaimana cara berhujjahnya? Maka al-ihtijaju bil qiraati sahihah bisyurutiha as-salasati sabiqah, tentunya dengan tiga syarat yang sudah disebutkan tadi, ya min jinsil ihtijaj bil Qur'anil Karim. Ini termasuk apa namanya? Cara berhujjah ya dalam ilmu tafsir ya, dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kenapa? Lianna ya. Ya, kenapa? Karena li'anna kulla qiraatin sahihatin, ya, karena sejatinya setiap qiraat yang sahih ya adalah ayat itu sendiri, ya, ayat adalah ayat tersendiri, ya, mustaqillatin, ya. Jadi dia hitungannya adalah ya ayat tersendiri, ayat tersendiri. Walidzalika fa inna kitabata ada'il kalimatil qur'aniyah, ya, innama takunu bi inayatin minallahi ta'ala. Jadi eh, pelafalan kata-kata dalam Al-Qur'an itu terjadi atas kehendak kehendak Allah. Oleh karena itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya beliau bersabda, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah yang mudah bagi kalian, gitu kan. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata waqad bayyana, dan telah jelas bahwa dari dua bacaan, dari dua ayat, ya, dari dua bacaan adalah seperti dua ayat, kal ayatain. Jadi kalau ada dua kiroat itu hitungannya ya kayak dua ayat. Makanya hitungan ayat kadang beda. Faziyadatul qiraati kaziyadatil ayat. Maka ini kaidah penting nih, bahwa tambahan kiroat berarti ya kayak tambahan ayat gitu ya. Lah, sedangkan li'anna kulli qiraatin sahihatin, padahal setiap kiroat yang sahih itu terhitung ayatin mustaqillatin. Itu ayat sendiri, ayat tersendiri. Maka sebenarnya kayak turunan yang pertama ya. Kita berhujjah dengan Al-Quran, ayat demi ayat, tafsir ayat dengan ayat. Ya. Maka kita berhujjah dengan kiroat yang lain itu sama dengan berhujjah dengan ayat yang lain. Jadi kayak mirip kayak yang pertama, cuman ini variasinya. Tapi hitungannya dia ayat yang lain. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kiroat syadzah? Wa ammal ihtijaju bil qiraati syadzah alal makna fal ulama'u fihi ala madhabain. Adapun kalau berdalil gitu ya dengan qiraat yang syadz, maka seenggaknya itu ada dua madhab. Madhab pertama yaitu ada musihatil ihtijaj biha. Jadi nggak boleh kita apa namanya menggunakan qiraat syadzah sebagai dalil. Ini pendapatnya Imam Malik, terus pendapatnya Ibnul Arabi, Ar-Razi, ya, dan sebagian ya minal usuliyin. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasannya qiraat syadzah itu diriwayatkan sebagai bagian dari Al-Qur'an. Namun tidak terbukti ya, namun tidak terbukti. Ya, falam tasbutu Qur'anan. Ya, namun tidak terbukti sebagai bagian dari Al-Quran. Iya, dia diriwayatkan sebagai Al-Quran, tapi nggak terbukti dia sebagai bagian Al-Quran, maka nggak bisa jadikan dalil. Wa madhabu tsani, tapi madhab yang kedua yaitu yang boleh ya sah berihtijaz bil qiraati syadzah. Ya, ini pendapat siapa? Oh, tadi kan Imam Malik, Ibnu Arabi, Ar-Razi. Kalau ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad juga, dan mayoritas ahli fikih. Tapi kalau yang tadi sekelompok usuliyin. Kalau yang ini ya aksar ulama, maksudnya ulama ahli fikih. Di antaranya juga Ibnu Abdul Bar. Yang mendukung apa poin pertama? Ya, yang pertama itu poinnya adalah anna hadhil qiraah kalamun masmu'un minasyari'i wa kullu qaulin lahu i'tibarun. Ya, dan yang pertama ya atau wa kullu qaulihi hujjatun.
Jadi di antara argumennya adalah kiroat ini kan perkataan-perkataan, ya kan, yang terdengar dari sisi syariat, dan setiap perkataan dari syariat ya dihitungnya hujah gitu ya, dihitungnya hujah. Itu argumen pertama. Argumen kedua, anna salafa, bahwasanya salaf itu lam yazalu senantiasa yahtajuna, berhujjah dengan kiroat sebagai dalil dan mengambil apa manfaat dari sisi makna, ya, wa yustafiduna minhal ma'ani wal lughah, yang mengambil dari sisi makna, bahasa, hukum, ya, bahkan kata Mujahid, ya, ya di sini Mujahid yang wafat di 104, ya, dan juga lau kuntu qara'tul qira'ata Ibnu Mas'ud, jika aku menemukan bacaan dari Ibnu Mas'ud, maka aku tidak perlu bertanya lagi, katanya, kepada Ibnu Abbas tentang banyak hal dari Al-Qur'an, ya, yang bisa aku tanyakan pada dia. Ya, jadi ini menunjukkan ya kiroat pun dipakai, ya. Kiroat pun dipakai. Ya, itu sisi pendalilan dari sisi Al-Qur'an. Apa dari sisi kiroat. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga apa? Eh, Mana yang ketiga? Sunnah, ya. Yang ketiga adalah as-sunnah nabawiyah. Nah, ini jadi setelah biasanya kalau di usul fikih kan Al-Qur'an baru sunnah, ya. Kalau di ilmu tafsir ini qiraat dulu baru as-sunnah nabawiyah. Definisinya ini standar, ya. Mutlaku asari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, as-sunnatu indana asarun. Atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu tafsirul Quran. Jadi intinya sunnah itu adalah segala mutlak aja, segala peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, sunnah itu menurut kami ya peninggalan Rasulullah, ya. Wasunnatu tafsirul Quran. Nah, ini di sini poinnya. Ya, sunnah ini tafsir dari Al-Qur'an. Ya, tafsir dari Al-Qur'an. Pembagiannya di antara aksamuha, ya, pembagiannya tanqasimu sunnatu bi'tibari subuti ila. Nah, ini kita nggak bahas detail, ya. Ini pembahasannya di apa? Mustalahul hadis, ya. Kita tahu bahwasanya sunnah itu di sisi dari diterima apa enggaknya itu ada yang makbul, ada yang mardud, ditolak. Kalau dari sisi penukilannya kita tahu ada apa mutawatirin wa ahad. Mutawatir nggak ditanya lagi sahih apa enggaknya. Ahad ini yang dikaji, ya. Apakah dia sahih, hasan, doif, ya. Teman-teman udah pada belajar di ilmu mustalah hadis, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, contohnya pasti nanti ada ayat, ya, ada ayat Al-Qur'an terus ditafsirkan aja, ditafsirkan dengan eh, hadis, ya. Misalnya An Uqbah ibn Amr, dari Uqbah bin Amr, bahwasanya kata beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ini terkenal, ya. Contoh-contoh tafsir pakai sunnah. Yaitu persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan dari apa saja yang kamu sanggupi min quwwah. Ala innal quwwatar ar-ramyu salasan. Ya, maka ya, kuwah di situ ditafsirkan tuh. Ya, ditafsirkan dengan makna adalah, ya, memanah, ya. Maknanya adalah memanah. Itu berarti ayat Al-Anfal ditafsirkan pakai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Nah, sisi kehujahannya as-sunnatu wahyun munazzalun. Sunnah itu wahyu yang diturunkan dari Allah. Kama fi qoulihi ta'ala an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, An-Najm, ya. Wan najmi, ya. Wan najmi, ya. Surat An-Najm,
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jelas. Kemudian yang kedua, al-adillatud dalatu ala wujubi ta'atin nabi. Kenapa juga apa namanya sunnah itu bisa jadi dalil dalam tafsir ya? Karena kita ada perintah wajib taat kepada nabi, ya, wajib taat kepada nabi. Allah Ta'ala berfirman, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Ya, dan apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Kemudian al-ijma' ala sihatil istidlali bi sunnati wa hujjiyatiha. Nah, ini tentunya tidak ada yang menolak lagi ya ijma' bahwa kalau selama sahih ya, tawatir, ahad, sahih, hasan, bahkan doif pun ya di sebagian kondisi yaitu bisa jadi hujjah. Nah, kemudian yang keempat, ya, kita masuk yang keempat. Ijma'u ahli takwil. Kalau di usul fikih ijma' aja. Ijma. Tapi kalau di sini ijma siapa? Ijma ahli tafsir tentunya. Ijma ahli takwil, tentunya ahli takwil yang senior. Apa itu definisinya dari ijma wa ahli takwil? Ta'rifuhu, definisinya adalah ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mufassirin. Ini kata kuncinya. Minal mufassirin ba'da wafatihi fi makna min ma ya fi asrin ya ma ala maknan li ayatil Qur'anil Karim. Atau di sebagian teks fi makna min ma'ani ayatil Qur'anil Karim. Sebagian teks seperti itu. Jadi kesepakatan para mujtahid di umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang siapa mereka? Yaitu ahli tafsir setelah wafatnya Nabi. Kayak misalnya Ibnu Abbas gitu ya, Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Umar ya. Nah, itu di antara para mufassir senior. Kalau udah bersepakat itu hujah ya buat atau dalil nakli yang bisa kita pakai dalam penafsiran. Nah, eh, contohnya ya apa namanya di antara wamin adillati ala dzalik ya dalil-dalilnya eh, nah ini ya wamin adillati ala dzalik yang pertama dalilnya adalah awalan qauluhu ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yaitu waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam fasa'at masira. Jadi Allah Ta'ala berfirman dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Nah ini dalilnya ya kenapa ijma dari ahlu takwil itu bisa dipakai. Maka kami biarkan ia dalam kesesatan ya yang dipilihnya dan kami masukkan dia ke neraka jahanam dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa wajhud dalalah Allah Ta'ala jama'a baina bahwasanya Allah Ta'ala itu mengumpulkan ya masyaqqatir rasuli ya sallallahu alaihi wasallam wattibai ghairi sabilil mu'minin fil wa'id seperti itu. Fadalla ala anna kullan minhuma muharramun. Di sisi pendalilannya Allah Ta'ala mengaitkan antara menentang Rasulullah SAW dan mengikuti selain jalan kaum mukminin dengan ancaman azab. Maka yang menunjukkan ya ini adalah sesuatu yang haram. Seperti itu. Itu diantara dalil apa namanya sisi pendalilan kenapa ijma ahli takwil itu bisa dipakai. Ya, sudah jam 6. Ya, ada waktu lagi ya. Yang kelima, aqwalus salaf. Nah, ini berarti biasanya pekias ya. Al-Quran, Sunnah, ijma kias kalau di usul fikih. Tapi ini tadi Al-Quran, qiraat, eh, apa namanya, Al-Quran, qiraat, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ijma ahli takwil, dan yang kelima adalah
aqwalus salaf, yaitu pendapatnya para salafus saleh, itu orang yang mendahului kita. Definisinya adalah as-salafu lughatan kullun, ya, yaitu kullu man taqaddamaka, yaitu pokoknya setiap orang yang sudah mendahului kita, itu secara bahasa. Tapi secara istilah, ya, secara istilah itu adalah hum ahlul qurunil mufaddalah. Yaitu adalah mereka yang termasuk generasi terbaik, yaitu dari sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, mimman iltazamal kitab wa sunnata walam, dan apa, mereka ini termasuk orang yang me, apa namanya, berpegang teguh, ya, berpegang teguh, ya, kepada Al-Qur'an, ya, wasunnah, ya, berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, dan tidak terjerumus kepada bid'ah, ya, tidak terjerumus kepada bid'ah. Walam yatalabbas bid'atin, ya. Jadi dia tidak terjerumus terhadap bid'ah. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Itu sebaik-baik generasi adalah generasiku, ya, maka kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Nah, contoh penggunaan pendapat salafus saleh jadi dalil. Di sini kita lihat contohnya, ya. Ya, misal fi qoulihi ta'ala, ya, akadu ukhfiha, ini, ya. Jadi sini di surat Toha, ya. Qala Ibnu Jarir. Nah, ini pakai pendapatnya Ibnu Jarir, ya. Walladhi hum wa alladhi huwa aula bit ta'wili dzalika min al-qawli qawlu man qala akadu ukhfiha min nafsi. Lianna ta'wila ahli ta'wili bidzalika bi ahli ta'wili bidzalika ja'a. Ini satu contoh. Contoh yang lain, warajjaha Ibnu Atiyah. Ini kan pakai ini nih, pakai tarjihannya Ibnu Atiyah. Kadang kita memakai, ya. Kadang kita memakai pendapatnya para salafus saleh. Beliau wafat di 547. Anal murada, yang dimaksud dengan bil jibti wat tagut, ini ada di kitab Tauhid, ya, tafsiran ayat ini, yaitu, ya, di tafsiran kullu ma ubida wa uti'a min dunillah, yaitu setiap yang disembah, wa uti'a, dan ditaati selain Allah. Muhtajan fi dzalika bi aqwali salaf. Ya, jadi kita pakai, ya, pakai pendapat-pendapatnya salafus saleh. Ini ada di Al-Muharrar Al-Wajiz. Nah, bagaimana sisi kehujahannya? Maka kata kata penulis, idza ajma'a as-salafu ala qaulin fahuwal haq. Kalau para salaf telah bersepakat atas satu pendapat, maka itu kebenaran. Wattiba'uhum fihi wajibun, dan mengikuti mereka adalah wajib. Tahrumu mukhalafatuhu, dan nggak boleh kita menyelisihinya, ya, tidak boleh kita menyelisihinya, ya. Jadi karena mereka tidak akan bersepakat. Nah, mungkin kayak inilah, ya, ijma yang kita kenal di apa namanya, di usul fikih itu di apa namanya, dipecah, ya, kalau di sini, ya. Kesannya itu dipecah. Jadi kayak pertama ijma ahlu ta'wil, kemudian yang kelima aqwalus salaf, gitu, ya. Aqwalus salaf. Jadi, ya, kalau di usul fikih lebih umum. Kadang ijma di usul fikih kan dia, ya, di setiap generasi ada ijma, ya. Bahkan sebagian pendapat kalau di usul fikih itu ijma bahkan di kurun waktu yang udah agak jauh juga
masih diperhitungkan. Ya, termasuk ijma yang realnya memang benar ijma hakiki atau ijma yang misalnya sukuti gitu ya. Tapi kalau di sini seolah kayak dipecah gitu ya. Sebenarnya kayak masuk masuk ke ijma juga ya hitungannya ya aqwalus salaf. Karena pada akhirnya sisi kehujahan aqwalus salaf ini juga dia berbicara idza ajma as-salafu ala qaulin. Kalau para salaf sudah berijma gitu ya. Seolah-olah ini ijma atau namanya perkataan para salafus soleh. Ya cuma bedanya kalau di Al-Quran atau untuk menafsirkan, memang tidak sampai derajat ijma bisa dipakai ya. Beda kalau mungkin di pembahasan apa namanya usul fikih karena dia harus apa namanya perlu dalil yang kuat ya. Maksudnya dalil yang dia itu tingkatannya lebih kuat gitu. Makanya harus sampai ijma. Meskipun ijma juga ya dia eh, ya yufid ya dia memberikan tidak qot'i juga ya sebenarnya juga ya. Ya, tapi di sisi kalau di tafsiran lebih luas gitu. Kadang contoh yang diberikan ini satu pendapat kan ya Ibnu Atiyah dalam menafsirkan At-Taghut ya, seperti itu. Nah, ini sisi-sisi ini kita lagi berbicara dalil nakli ya, dalil dalil nakli gitu ya. Jadi seolah pecahan dari ijma. Lanjut yang ke berapa ini tadi udah ke sekarang yang nggak ada itu kalau nah yang keenam lughatul Arab. Nah, ini menarik. Kalau di ilmu tafsir ini bisa yaitu ma tu'abbira bihi al-arabu an maqasidiha min alfadhiha wa salibi ma'aniha. Jadi lughatul Arab itu definisinya adalah yang digunakan oleh orang Arab ketika menyampaikan maksud mereka dan kosakata mereka dan asalibi ma'aniha dan gaya bahasa mereka allati turadu biha yang mereka ungkapkan. Maka pembagiannya tanqasimu lughatul Arabi ila ya nasr ya wasya'r ya. Jadi ada yang prosa dan ada yang bentuknya syair ya, puisi. Contoh, nah, kadang kita berdalil ya apa maksudnya lughatul Arab bisa dijadikan dalil dalam menafsirkan. Misalnya perkataan Said bin Zubair fi qoulihi ta'ala wa at'imul qani'a gitu kan, dan mereka memberi makanan gitu kan. Surat Al-Hajj ayat 36. Huwa as-sailu, maksudnya qani'a adalah pemberian kepada orang yang butuh. Ama sami taqaulas asyamah ya. Ini pakai apa nih? Pakai syair berarti ya. Lamalul mar'i yuslihuhu fayughni mafakirahu afu minal kunu'i. Hartanya memperkaya dia ya lebih bernilai daripada meminta-minta. Jadi al-qani maknanya as-sail. Qala minas su'al. Ya, jadi ya seperti itu ya. Jadi kadang ini berkata Said bin Zubair ya beliau wafat di 95 Hijriah menafsirkan ayat pakai syair gitu ya. Syairnya asyammah ya asyammah. Jadi menafsirkan qani dengan as-sail gitu ya. Misal Ibrahim An-Nakhai juga wafat di 96. Al-Arabu taqul isyri li kada wa kada. Katanya orang Arab menggunakan kata isyri ya. Apa namanya? Da'ai bi' isyri maknanya bi' li kada wa kada. Wa ta'ala hadhil ayah dan juga Allah Ta'ala dan dia membaca ayat ini wasyarahu bisamanin bakhsin darahim ma'dudah. Ya, jadi wasyarauhu artinya dan mereka menjual gitu ya. Kadang istri itu maknanya ya apa namanya menjual, carikan atau belikan. Makanya di surat Yusuf ayat 20 maknanya
ba'u gitu ya, ba'u, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ini Nabi Yusuf ya, tentang kisah Nabi Yusuf. Ini contohnya. Jadi Ibrahim An-Nakhai ya, berdalil kan syarauhu dengan menjadi ba'u. Ba'u itu saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ya dengan harga yang murah gitu ya. Ya, contoh yang lain Ikrimah, ala ta'ulu, agar kalian tidak menyimpang. Ala ta'ulu ditafsirkan apa? Tamil, tamilu gitu kan. Ala tamilu. Dari mana? Tsumma qala amma sami'ta ila qauli Abi Thalib. Tidakkah kamu apa namanya? Mendengar syairnya Abu Thalib. Abu Thalib bersyair. Bimizani kistin waznuhu ghairu ail, dengan timbangan yang adil ya, timbangan yang adil yang tidak condong ya. Jadi maksudnya adalah eh, janganlah kalian menyimpang ya, kalian menyimpang. Nah, ini perlu kita sering-sering baca ya supaya lebih apa namanya sering baca tafsiran-tafsiran mereka. Kadang kita dapati di buku-buku tafsir itu nggak melulu itu menafsirkan pakai hadis gitu, tapi bisa dengan logatul Arab ya, logatul Arab ya, seperti itu ya. Masih ada waktu 12 menit lagi ya. Kita lihat selanjutnya yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh, ahwalun nuzul. Nah, kita bisa berdalil dengan ahwalun nuzul. Apa itu ahwalun nuzul? Konteks turunnya ayat atau bahasa ininya mirip-mirip asbabun nuzul lah. Kita bisa berdalil ya, bisa jadi dalil. Karena ahwalun nuzul juga dia itu penukilan ya. Itu tidak bisa tahu sebab turun ayat kecuali kita tahu dari riwayat. Maka definisinya adalah ahwal nuzul ma yahtaffu bi nuzulil Qur'anil Karim min hayatin wa awqatin yutawassalu biha ila ma'rifati ma'anihi. Jadi maknanya adalah eh, semua keadaan atau keadaan yang melingkupi turunnya Al-Quran baik dari sisi situasinya, waktunya, peristiwanya yang membantu kita ya buat memahami makna ayat. Maka jenisnya ini ada tiga biasanya. Ya, salah sumau duatin tafsiriyah, ya tafsiriyatin. Yang pertama adalah zamanun nuzul, tempat turunnya ayat. Ya, tempat turunnya ayat. Zaman, waktu turunnya ayat. Wa makanuhu, tempat dan waktu. Biasanya ini pembahasannya Makki Madani. Ayat Makkiyah atau Madaniyah. Kita perlu berdalil dengan ahwalun nuzul. Nah, itu sisi pertama. Sisi kedua, sababun nuzul. Sebab turunnya ayat. Ya, yaitu mana salah Qur'anun bisya'nihi waqta wuku'ihi. Ya, keadaan yang menyebabkan turunnya ayat. Sisi yang lain atau topik yang lain, kososul ayi, yaitu kisah-kisah ayat. Jadi termasuk di dalamnya kisah-kisah man nazala alaihim, siapa yang turun padanya ayat, baik bangsa Arabkah atau bangsa sebelum mereka. Ya kan kita tahu kadang ayat ini ngomongin bangsa Arab atau ngomongin umat-umat terdahulu. Ya, seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita lihat dari bagaimana sebenarnya apa para sahabat ya, Said bin Zubair misalnya. Dan juga tabi'in. Ketika ditanya, lihat ya, bagaimana Said bin Zubair menjawab. Ketika ditanya tentang firman Allah Ta'ala di surat Ar-Ra'd. Waman indahu ilmul kitab. Waman indahu ilmul kitab. Dan di sisinya ilmu tentang Al-Kitab. Ahwa Abdullah bin Salam. Apakah yang dimaksud adalah Abdullah bin Salam?
wa man indahu ilmul kitab. Apakah yang dimaksud adalah Abdullah bin Salam? Maka Sa'id bin Zubair eh, menjawab, ya, hadhihi suratu makiyatun. Fa kaifa yakunu Abdullah ibn Salam, gitu kan? Jadi ini surat makiyah. Bagaimana yang dimaksud Abdullah bin Salam, gitu kan? Karena beda tempatnya. Dan juga ini lihat cara-cara mereka menafsirkan, yaitu Mujahid, ya, mereka berkata kanu yahujun, ya, eh, apa namanya, eh, Mujahid, ya, kanu yahujuna wala yatajiruna fa anzalallahu, kemudian Allah Ta'ala turun ayat, ya, jadi kata Mujahid waktu itu mereka apa namanya berhaji, ya. Ya, mereka dulu berhaji tanpa berdagang. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, Laisa alaikum junahun tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Tuhan kalian. Fil muasimi. Ya, jadi apa namanya, memakai apa konteks tadi, sebab, ya, sebab turunnya ayat. Ya, seperti itu. Jadi sisi-sisi contoh-contoh, ya, bagaimana berdalil dengan ahwalun nuzul. Ya, kemudian kita lihat tinggal 7 menit lagi, nggak apa-apa. Kita coba maksimalkan. Kita berarti ini yang ke berapa nih? Ke-7, ya. Sekarang kita yang ke-8. Nah, ini yang paling rendah, yaitu adalah al-Israiliyat. Ya, al-Israiliyat. Apa itu al-Israiliyah? Ta'rifuhu al-Israiliyatu lughatan secara bahasa adalah nisbatu ila Israel, yaitu nisbat kepada Israel, yaitu berarti hamba Allah. Israel itu kan maknanya Abdullah, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, itu Israel secara bahasa. Secara istilah adalah Israiliyat adalah riwayat nukila, itu riwayat yang datang dari Bani Israel tentang apa, cerita umat terdahulu yang berkaitan dengan agama, akhlak, dan etika, ya. Jadi, agama, akhlak, dan etika. Nah, kadang kita berdalil dengan Israiliyat. Kita tahu, ya, di ulumul Quran udah kita bahas. Kalau bersesuaian, oke. Kalau nggak bersesuaian, ditolak. Kalau nggak tahu, kita tawakuf, gitu kan simpelnya. Kalau untuk Israiliyat. Maka eh, contohnya nih, contohnya. Kita lihat contohnya. Fi qoulihi ta'ala fi kisati Daud. Nah, Daud kan Bani Israel, ya. Maka ya kadang berdalil, ya, pakai Israiliyat. Yaitu ketika mereka masuk tempat ibadah, ittasawwarul mihrab. Qala berkata, ya, an-nahas. Ya, berkata an-nahas dalam menafsirkan ini. Wala ikhtilafa, tidak ada perbedaan baina ahli tafsir annahu yuradu biha, yang dimaksud, ya, dengan di sini adalah apa nih? Hahunal al malakani, ya, yang dimaksud adalah dua malaikat. Ya, ini dua malaikat. Nah, sedangkan wahada makhudun an Bani Israel. Dan ini adalah diambil dari riwayat Israiliyat, gitu, ya. Ya, kadang ada tafsiran-tafsiran yang mengutip, ya, ya mengutip dari kisah-kisah Israiliyat. Fi qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala surat Ali Imran, kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harama Israilu ala nafsih. Semua makanan dulu dihalalkan bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan, ya, oleh Israel atas dirinya sendiri. Rajah Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Jarir, kemudian Ibnu Atiyah, ya, anna dzalika tahrimu Israil uruki wa luhumil ibili ala nafsihi.
Itu yang dimaksud adalah Israel mengharamkan urat dan daging unta atas dirinya. Ini berdasarkan apa? Istidlalan bil Israiliyat, ya, beristidlal pakai riwayat Israiliyat. Jadi kalau kita kan perlu tahu apa sih yang diharamkan. Kadang kita cari-cari kan, ya tahunya kadang dari Israiliyat gitu ya. Nah, itu uniknya di ilmu tafsir ya, di ilmu tafsir. Ini yang ke berapa tadi? Ke-8. Oke, selesai ya. Kita lanjut ke dalil Sanian al-adilatul akliyah. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Yaitu dalil akli. Ada 3 aja. Yaitu adalah as-siyak. As-siyak. Ini dalil akal ini ya, bukan nakal. Dalil akal. Nah, ta'rifuhu huwa majmu'ul makna al-muttasiri fil ayati wa ma qablaha wa ma ba'daha. Nah, kadang kita berdalil dengan ini, yaitu adalah siyak itu konteks ya, siyak itu konteks adalah keseluruhan makna yang saling terkait ya dalam ayat Al-Qur'an baik yang sebelum atau sesudahnya. Konteks kalimatnya apa sih gitu kan? Konteks kalimatnya apa sih? Nah, ini aksamuhu, jenisnya itu ada 3. Dzatul ayat, dari ayat itu sendiri, wa huwal ma'nal muttasilu min awalil ayati au akhirih, ya. Jadi yaitu ketika apa namanya konteks ayat dari itu sendiri, jadi maknanya menyatu ya, bersambung dari awal ayat hingga akhir. Ya, kemudian selanjutnya ya sibakul ayah lihakul ayah, yaitu konteksnya sebelum ayat atau konteks setelah ayat. Jadi makna yang terkait dengan ayat sebelumnya atau makna yang terkait dengan ayat setelahnya. Nah, ini ada ada 3. Nah, kadang kita berdalil dengan akal. Kita lihat konteks, mikir gitu. Nah, contohnya, misalnya ada seorang salah rojulun Aliyah ibn Abi Thalib. Seorang lelaki bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, faqal, kemudian dia berkata, nanyanya gimana? Ke siapa? Ke Ali bin Abi Thalib. Faqala ya Amirul Mukminin, gitu. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana dengan firman Allah Ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Nah, ini kan udah pernah bahas ya di pertemuan kemarin ya. Ini dikutip juga di pengenalan kemarin tentang bagaimana penerapan dalil dalam ilmu tafsir ya. Wahum, kenapa? Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir ya untuk ya apa namanya memusnahkan atau memerangi, mengalahkan orang-orang mukmin. Ya, kemudian wahum yuqatilunana, ya, tapi kok mereka memerangi kita gitu kan. Wa qala lahu Aliyun, ini kan An-Nisa 141 gitu kan. Kemudian udunu, udunu, sini 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 kata apa namanya Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau bilang, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Lihat dong ayat sebelumnya gitu kan. Lihat dong konteks sebelumnya. Kata Allah Ta'ala, yaitu apa namanya, Allah berhukum di antara kalian ya pada hari kiamat. Jadi walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila itu yaumal kiamah, itu pada hari kiamat gitu. Itu berdalil dengan konteks kan? Berdalil dengan konteks. Contoh yang lain misalnya Nafi bin Al-Azraq berkata kepada Ibnu Abbas bahwasanya, kata Nafi, ya engkau mengklaim bahwasanya satu kaum akan keluar dari neraka, padahal kata Allah wa mahum bi kharijina minha, mereka tidak akan keluar dari neraka, kok kamu bilang satu kaum nanti akan keluar dari neraka? Maka jawab Ibnu Abbas, ya, celaka kamu, ya waihak, ikra ma fauqaha, baca ayat sebelumnya gitu ya. Dan ini biasanya yang kita bahas ya di kaum apa, di pembahasan tentang hermeneutika ya, atau kalau orang-orang liberal, mereka kadang gitu ngutip ayat belakangnya doang gitu ya, dia nggak berdalil secara akal ya, dia nggak lihat siaknya konteksnya gimana gitu, misalnya apa ya, atau gini lah, wala taqrabus shalah, habis itu doa, atau fawailul lil musallin,
celaka orang sholat maka nggak usah sholat kayak gitu ya. Itu kan contoh-contoh simpel ya, yang suka motong ayat nggak lihat konteks. Nah makanya diomelin nih sama Ibnu Abbas, ini untuk orang kafir ya. Tapi yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih bin adabi min adabi yaumal qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adabun alim. Nah, gitu. Jadi ini yang dimaksud untuk orang-orang kafir gitu ya. Ini untuk orang-orang kafir. Lihat ayat sebelumnya gitu ya. Ini kan tadi Al-Maidah wa ma hum bi kharijina minha, dan mereka nggak bakal keluar, itu ayat 37. Coba dong lihat ayat Al-Maidah ayat 36-nya. Oh, itu buat orang-orang kafir gitu ya. Makanya diomelin ya. Seperti itu. Ya, dan contoh-contoh yang lain yaitu siak. Nah, kenapa bisa jadi hujah begitu kuatnya? Ya karena ya itu tadi hujahnya sabata min dalilin ya, min dalil syar'il ihtijaju bisyaqi fit tafsiri. Udah jelas ya, banyak kita lihat dalil-dalil syariat tentang pentingnya apa mempertimbangkan konteks dalam tafsir. Ini yang contoh yang pernah dibawakan di pertemuan yang lalu ya, tentang umum mubashir. Bahwasanya aku mendengar Nabi SAW berkata dekat Hafsah, tidak akan masuk neraka, la yadkhulun naro, ya tidak akan masuk neraka insya Allah seorang yang ikut baiat di bawah pohon, Baitur Ridwan. Maka Hafsah menjawab, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, gitu kan. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka. Nah, maka Nabi SAW bersabda, bukankah Allah Ta'ala berfirman, summa. Nah, itu kan tadi Maryam ya. Maryam ayat 71. Wa iminkum illa wariduha. Bukankah? Coba lihat ayat selanjutnya gitu kan. Ini siak apa? Siak akhir ya. Tadi konteks yang siak kan ada tiga ya. Tadi zatul ayah, sibakul ayah, lihakul ayah. Coba lihat ayat selanjutnya. Maka kalau kita baca ayat menafsirkan harus lihat kiri kanan ya. Sebelum sama sesudah. Maka kata Nabi SAW, ini hadis nih, ini bukti bahwa siyak itu Nabi pakai. Nabi pakai, ini konteksnya ketika itu lagi mengajari kepada Hafsah ya. Tidak kamu baca ya surat Maryam ayat 72-nya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Gitu kan? Eh apa namanya? Kata Allah Ta'ala, bukankah Allah berfirman, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maka Nabi di sini apa? Fastadalla sallallahu alaihi wasallam bisiyaq. Ini bukti bahwa Nabi SAW berdalil dengan konteks wazala bihi mashkal, dan sehingga hilanglah kebingungannya Hafsah. Kan kata Hafsah apa? Wa minkum illa wariduha gitu kan. Lihat ayat selanjutnya. Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Pakai konteks ayat ya, pakai konteks ayat. Ya, itu siap. Kita lanjut lagi ya. Kita lihat lagi dua lagi. Apalagi dalil akli selanjutnya. An-nadhair. Nah, ini. An-nadhair. Yaitu dalil akli yang kedua. An-nadhair. An-nadhiru huwa as-syabihu wal mithlu. Jadi asyibhu wal ya wal ya sebagai sebagian teks asyabih ya artinya adalah analogi lah. An-nadhair itu analogi. Kias lah, kias. Nah, jadi kias itu masuk di dalil akli ya. Usul fikih kan Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, Qiyasnya itu masuk di kategori ini ya, dalil akli ya. Yang pertama tadi siyak, An-Nazair, Nazair analogi. An-Nazair adalah analogi. Definisinya adalah sesuatu yang serupa dan sejenis. Wal istidlalu bin nazairi ya, dan beristidlal dengan analogi hamlu maknal ayati ala syabihi thabiti bil adillah. Yaitu kita membawa apa? Membawa menganalogikan tafsir ya, membawa makna ayat sesuai dengan
kesamaan makna yang didukung dengan dalil-dalil. Tentunya yang jadi bahan buat kita samain itu juga udah berdiri tegak ya di atas dalil yang lain. Fastadalla ya fastidlalul mufassiri, maka istidlal seorang mufassir bihi ya, itu apa istidlalnya seorang mufassir bihi kama liqaulihi, semisal sebagian teks ya, semisal firman Allah, perkataannya al makna huna huwa kada gitu misalnya gitu. Jadi kadang kita temukan di buku-buku tafsir itu al makna huna huwa kada gitu. Maknanya ini kayak makna ayat inilah kurang lebih gitu ya. Fi ayatin ukhra kadzalik. Nah, ini wa huwa naun minal adillatil aqliyah. Ini adalah contoh dalil akli. Qala Ibnul Arabi, ya berkata Ibnul Arabi, mubayyinan maknal maqil ibaratun an syabahil ma'ani al makulah. Ya, jadi maknanya adalah tadi ya. Jadi sering kita temui di buku-buku tafsir itu, makna ayat ini mirip seperti ayat ini gitu. Kan itu kan yang menganalogikan. Jadi menjelaskan tentang keserupaan makna ayat yang bisa dipahami. Nah, pembagiannya qad yakunu an-nadhir ayatun wahidatun. Kadang kala analogi itu bisa di satu ayat saja. Ya, contohnya ada ya. Wasatati amsilatuha. Dan nanti contoh-contohnya datang. Kadang analogi bisa juga majmu'atu ayat. Kadang bisa merujuk pada kumpulan ayat. Seperti kita emang contohnya banyak di tafsir At-Tabari ya. Misalnya di Ibnu Jarir At-Tabari bilang, kata kata beliau ya, dalam apa namanya tafsirnya ya, misalnya ya, kita lihat ya, innahum lamuhdurun ya, wa ulal qaulaini fi dzalika bis-shawabi qauli man qala innahum lamuhdurun al-adzab. لأن سائر الآية التي ذكر الله فيها الإحضار في هذه السورة إنما ya أن به الإحضار في العذاب فكذلك في هذا الموضع. Jadi dia apa namanya menganalogikan ya, Ibnu Jarir At-Tabari itu menganalogikan, pendapat ya, kata beliau pendapat yang lebih benar tentang ayat yang mengatakan bahwasanya innahum lamuhdharun ya adalah mereka benar-benar dihadapkan kepada neraka, maksudnya azab. Karena ayat-ayat yang lain dalam surat ini, ya dalam surat apa? As-Saffat menyebutkan ya bahwasanya mereka akan dihadapkan ke azab. Ya, maka demikian pula ayat ini. Nah, jadi satu ayat dianalogikan ke kumpulan ayat. Di surat As-Saffat kan cerita tentang neraka. Jadi innahum lamuhdharun apa maknanya? Dianalogikan ke majmu'atul ayat. Kadang dia dirujuk ayat ke ayat yang lain. Nah, ini contoh yang satu ayat ke satu ayat. Amsilatul istidlal, contoh penggunaannya. Kalau Ibnu Abbas, misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah berkata, kata beliau, summa lanuhdirannahum haula jahannam jithiyya, surat Maryam. Yakni maksudnya adalah al-qu'ud, yaitu ketenangan. Kami mewarisi ya apa yang dikatakannya dan dia datang kepada kami ya. Ini contohnya Ibnu Abbas ya. Dalam keadaan sendirian. Ini surat, beda teks ya. Di teks yang Anda maksud, Anda coba baca dulu ya. Enggak beda teks nih ya. Sudah, nah ini kalau ini kan 676 ya. Ini Allah Ta'ala berfirman. Coba Anda cek dulu. Al-Maryam 80. Nah, misal Allah Ta'ala berfirman, ini surat Maryam di 80. Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina fardan ya. Nah, ini di antara maknanya ya. Atau misal ya,
teksnya agak beda ya. Misalnya Imam Qatadah ya, qala al-Qatadah walahuddinu wasiba. Ya Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Dan bagi mereka ya walahuddinu ya wasiba. Qala daiman. Qala daiman. Jadi makna wasiban itu daiman. Ala tara annahu yaqul, tidaklah kamu lihat bahwasanya di surat As-Saffat walahum adabun wasibun gitu kan. Ai maksudnya daimun. Jadi wasib ditafsirkan dengan dianalogikan gitu ya. Walahuddin wasiban walahum adabun wasibun. Jadi maknanya daim, maknanya daim. Contoh yang lain, Ibnu Zaid fi qoulihi ta'ala qulubuna gulfun. Qulubuna gulfun. Apa an-nazairnya? Analoginya mana tadi? Yaqulu qalbi fi gulafin. Ya. Fala yakhlusu ilaihi ma taqulu wa qara'a wa qawlu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Ya, jadi artinya terkunci. Jadi satu ayat di apa namanya dianalogikan ke ayat yang lain. Ya. Ini ayat per ayat. Tapi yang tadi dilakukan oleh Ibnu Jarir atau Bari satu ayat dianalogikan ke kumpulan ayat. Oh bisa boleh kita berdalil seperti itu ya sama kita bolehnya berdalil dengan kias juga. Kenapa? Karena al-istidlalu bin nazairi fit tafsiri huwa fi haqiqatihil istidlalun bi'adatil Qur'ani fi ma'anihi wa asalibihi. Jadi beristidlal dengan analogi sebenarnya juga kita menggunakan kebiasaan Al-Qur'an. Ya enggak? Al-Quran juga sering menganalogikan ya, menganalogikan makna, menganalogikan gaya bahasa. Dan ini termasuk cara yang wahada aslun sahihun mu'tabar. Cara yang sah dan bisa diperhitungkan. Ya. Kemudian dalalatul akli ala luzumil akhdi bi'adatil mutakalimi fi kalamihi. Akal menunjukkan bahwa kita juga harus mengikuti kebiasaan pembicara dalam ucapannya. Fa idza kana minal adatuhu ya min adatihi fi apa namanya fa idza kana min adatihi fi asyaratil mawadi'i an yaqsida bi kalamihi kadza wa kadza fala yasihul khuruju an qasdihil mu'tadi illa bidalilin yurshiduna ila iradatihi ghaira ma'tadahu. Jadi ya sisi pendalilannya kenapa bisa jadi hujah karena jika kebiasaannya di banyak tempat ya menyiratkan satu maksud tertentu, jadi banyak ayat menyiratkan satu maksud tertentu, maka tidak tepat fala yasihul khudud, maka nggak tepat kita keluar dari maksud yang biasanya, gitu kan. Jadi ayat-ayat ngomongin bisa tentang neraka, ada satu ayat, masa dia tiba-tiba ngomongin surga gitu kan enggak. Nah, jadi akal akan mendorong bahwa nggak bisa ya apa tidak tepat keluar dari maksud yang biasa kecuali ada korinah lain ya ilah bidala latin kecuali ada dalil lain yang menunjukkan makna yang lain. Ya. Makanya kita bisa nazoir selama dia mengarah ke satu makna ya kita ikutin ya kita ikutin dan ini kita menggunakan akal seperti itu. Terakhir adalah latul akliyah. Nah, terakhir itu dalil dalil akliyah. Iya ya jumlatul mu'a ya ma'arifil fitriyah yaitu apa namanya kumpulan pengetahuan yang sifatnya naluriyah wal ulumud daruriyah dan ilmu yang esensial darurat allati taqdi bit tashihi ba'dil ma'anil qur'aniyati au ibtaliha ya yang bisa bisa mengesahkan ya tashih atau membatalkan sebagian makna dalam Al-Qur'an. Nah, jenisnya ini ya mencakup apa?
Tashmalud dalalatul aqliyatu al-waqi'atu al-mahsus, mencakup realitas ya yang bisa diindra, wal adah, kebiasaan, wal jam'u bainal mutamatsilat, penggabungan hal-hal yang mirip-mirip. Ini kan akal semua nih. Wat tafriq bainal mukhtalifat, pemisahan hal-hal yang beda-beda. Ya, kemudian penelusuran ya, pembagian, taksim, tatabu ya, pengamatan, istiqra, induktif ya, wa nahwiha minad dalalat ya, dan dalil-dalil yang lain. Maka ini ada dua, ad-doruri ya, dalil akli ini ada doruri, yaitu yang tidak memerlukan argumentasi, kal ilmu bi annadid ya, ilmu bahwasanya uh, dua yang bertentangan la yastami'ani, tidak bisa bergabung, atau muktasab. Jadi dalil akal ada yang muktasab. Misalnya apa? uh, Nazar dan istidlal. Contohnya nazar dan istidlal. Nah, kita lihat contohnya. Kita langsung lihat contohnya. Misal Ibnu Abbas. Ini udah pakai apa namanya? Kalau tadi kan kita pakai uh, analogi ya. Ini selain analogi ya dalil akal banyak. Dalil akal yang ada dalil akal banyak. Ini Ibnu Abbas ketika turun ayat di surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Maka kabura dzalika 'alal muslimin, berat nih orang-orang muslim. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, ana ya, kata Umar bin Khattab ya, ketika mendengar ayat ini, anna ufarriju anhum fantalaqa faqala ya nabi Allah innahu kabura ala ashabika hadhil ayah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la lam yafridil zakah illa liyutayyiba biha amwalakum wa inna ma faradal mawaritha litakunu liman ba'dakum. Jadi ketika itu Umar bilang, aku mau meringankan mereka. Fantolako, kemudian dia pergi dan berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, ayat ini terasa berat bagi sahabatmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah alam, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta kalian. Wa inna ma faradol mawarisa. Kemudian kata Nabi SAW, ya, hanya saja ya Allah mewajibkan zakat ya, apa namanya, mewajibkan warisan ba'dakum agar menjadi milik bagi setelah kalian. Fakabbara Umar, maka Umar pun bertakbir. Wastidlalul akli. Nah, dalil istidlal akalnya di mana? Min jihati anal mawarisa ya, paham nggak nih? Apa sisi pendalilan akalnya dari mana? Yaitu dari sisi bahwa warisan itu diwajibkan ya, fimalin ya beko. Itu pada harta yang masih ada, masih ada. Kan tadi kan surat At-Taubah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira ya, kabar dengan azab yang pedih gitu kan tadi ya, di surat sebelumnya. Surat sebelumnya. Fabasyirhum, berikanlah kabar kepada mereka bi azabin alim, kan berat ya. Maka dalil aklinya yaitu bahwa dari sisi nah ini halaman 84. Yaitu dari sisi bahwasanya warisan itu faridot fimalin ya pokok, yaitu pada harta yang masih ada. Wa kadza zakatu ba'dun min malin maujud. Nah, dan juga sama, yaitu zakat itu ya pada harta yang masih ada. Kalau kanal ya, maka kanal kanzul mazmumul mutlak ya, maka
dari sisi persamaannya itu, walau kana al-kanzul mazmumul mutlaqa jam'il mali lima kana li tasyri'iz zakati wa faraidil mawarisi maknan. Jadi eh, pengumpulan harta ya kasdul mazmumul mutlak, pengumpulan harta yang maksudnya menimbun harta yang dicela itu ya yang dicela itu adalah eh, ya mutlak jam ilmal lima kana litasri zakah wa faraidil mawarisi maknan. Jadi pensyariatan zakat dan kewajiban warisan akan kehilangan maknanya. Jadi disamakan antara apa namanya? Kan tadi kan mereka berat kan yang nimbun-nimbun gini kan tidak menafkahkan jalan Allah. Tapi kemudian pergi kan Umar ke siapa? Ke Rasulullah SAW bertanya kan berat gitu kan. Padahal dijawab sama Nabi apa? Innallaha lam Allah tidak mewajibkan zakat kecuali ya untuk menyucikan harta kalian dan hanya saja mewajibkan waris gitu kan? Kan dijawabnya itu mewajibkan waris buat siapa? Agar menjadi milik bagi orang yang setelah kalian atau keturunannya. Ya, maka Umar pun bertakbir. Yang ditanya ayat apa, jawabnya apa kan? Maka pendalilannya itu maka baru Umar. Maka istidlalnya itu bahwasanya warisan itu diwajibkan harta bagi harta yang masih ada. Ya. Jadi zakat juga sama, ya. Zakat juga sama. Karena kan yang ayat tadi kan berkaitan dengan menafkahkan di jalan Allah gitu kan. Apa namanya? Maka disamakan di sini kan secara analoginya bahwasanya zakat juga pada harta yang yang ada aja ya. Zakat bukan pada yang harta yang nggak ada seperti itu. Contoh yang lain untuk lebih menggambarkan. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Nah, ini berkata pada firman Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya, jadi ya Tuhan kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada iman. Ya, maka di sini apa? Kata beliau, ya, tadi siapa? Muhammad bin Ka'ab. Laisa kullun nasi sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam walakinnal munadiya qad sami'nahu gitu kan. Kata Allah kan tadi ya Tuhan kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada iman. Maka kata beliau laisa kullun nas tidak semua orang mendengar nabi. Tetapi walakin al munadiya Al-Qur'an. Tetapi penyerunya ya yaitu adalah Al-Qur'an. Nah, ini kan ya akal aja kan. Kan kita nggak dengar Nabi ya, tapi kan kita tahu Nabi dari Al-Quran. Ini kan pengetahuan ini kan ya dari akal kan. Kita mikir, kita mikir. Ibnu Jarir atau Bari, sini nggak ada contoh ayat ya. Ibnu Atiyah, warrasikhun, Ali Imran nih di halaman awal. Warrasikhuna fil ilmi gitu ya. Dan orang-orang yang mendalam dalam ilmunya. Atfan ala smillahi ta'ala wal makna ya idkhuluhum fi ilmi ta'wil la alal kamal. Jadi harus lihat ayat lengkapnya sih ya. Jadi dan orang-orang yang mendalami ilmunya ini menjadi bagian dari orang yang mengetahui nama Allah, artinya memasukkan mereka dalam ahli takwil ya. Bukan secara menyeluruh. Bal ilmihim innama huwa finnau itsani. Akan tapi mereka hanya tahu pada sebagian jenis tertentu ya minal mutasyabih ya dari ayat-ayat mutasyabih wa badihatul akli takdi bihada. Ya, ini mikir aja ini logika sederhana ya. Karena pakainya atof ya. Kecuali orang yang mendalam dalam ilmunya paham ayat-ayat mutasyabiah. Tentunya kita mikir nggak mungkin dia paham semua
ayat-ayat tentang Allah full gitu kan, padahal kita ada sebagian yang nggak tahu gitu ya. Kita eh, langsung kita langsung berpikir ya pasti itu sebagian aja. Nah, itu cara berpikir itu kita menggunakan akal ya, akal. Ya, terakhir ya, hujahnya al-aqlu dalilun syari'iyun mu'tabar. Nah, sudah diakui, telah disetujui. Karena Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Pakai dalil. Allah tuh menurunkan Al-Qur'an bil haqq wal mizan. Ya, qad arsalna rusuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Mizan ini kal kitab maksudnya Al-Qur'an, an-naqal wal mizan ini al-adl, tibar. Artinya apa? Al-qiyas as-sahihah, al-aql ar-rajih ya dan seterusnya. Jadi kita dibolehkan untuk berdalil dengan akal ya dalam penafsiran. Ya, selama akalnya yang benar tapi ya, akalnya yang benar. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Insya Allah satu pertemuan lagi, pertemuan pekan depan terakhir ya, yaitu tentang kita tentang ini ya, lupa, yaitu kaidah beristidlal ya, kaidah beristidlal dan bagaimana kalau kontradiksi dan tardiyah. Ini sebenarnya usul fikih sih, agak-agak usul fikih. Baik, sampai di sini dulu. So, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.